always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Halo guys, welcome back to my channel Let The Hyper. Jadi pada kesempatan kali ini gua nggak mau ke gameplay dulu. Gua mau menceritakan awal mula tentang kehidupan gua sebelum menjadi kreator hingga detik ini guys ya. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu, tepatnya teman-teman dekat kayak Kulgar misalkan, yang udah tahu tentang histori gua dulu itu kayak gimana. Tapi di sini gua mau menceritakan ulang ya, dengan detail dan juga dengan gambaran-gambaran bukti nyatanya gitu. Jadi dulu itu memang benar guys ya, gua itu sempat kecelakaan pada Januari, awal Januari, sekitar tanggal awal banget ya, di bawah tanggal 10 tahun 2018. Dan kecelakaan itu sendiri itu bukan dikarenakan oleh kelalaian gua ataupun gua yang ugal-ugalan guys ya. Tapi pada malam itu gua ingat banget, jam setengah 1 malam, ketika gua lagi nyetir, entah kenapa mata gua tiba-tiba blank. Dan ketika gua tersadar, dengan cepatnya posisi gua saat itu udah menabrak sesuatu, yaitu tepatnya trotoar busway guys ya, trotoar busway. Dan pada saat itu untungnya gua tersadar, nggak pingsan. Gua ngeliat sekeliling badan gua ini nggak kenapa-napa ya, badan gua ini nggak kenapa-napa. Terus akhirnya dibantulah sama temen gua, karena pada saat itu gua kebetulan 2 mobil, satu orang satu mobil, dan temen gue pun ngebantuin segala macem. Dan gue dikasih air putih ya untuk menetralisir. Gue saat itu nggak ngerasain apa-apa ya dalam tubuh gue gitu loh, maksudnya gue ngerasa fine-fine aja gitu. Tapi pas ketika gue minum air putih itu tepatnya di bagian mulut ya, di bagian rahang itu, gue ngerasakan sakit yang amat luar biasa, sampai air putih itu pun nggak bisa gua telan ke rahang guys ya. Akhirnya gue dibawalah ke rumah sakit, sampai subuh deh, jam 4 dibawa ke rumah sakit dan ditangani langsung, bahwa kedapetan info dari profesornya kalau rahang gua ini yang kanan ini patah guys ya. Dan jadi rahang sama tulang tengkorak bawah bagian muka ini geser gini. Kalau kalian bisa lihat nih di sini, mungkin bertanya, bang ini lu kenapa bang bolong bang, ini lu bolong bang. Ini sebenarnya bukan bolong ya, ini dia ada pen, tapi entah kenapa dia hasilnya kayak gini. Kalau ditekan, kalau kalian neken ini gua ini pasti keras ya, karena ada pen permanen di dalam, ada pen permanen. Nah, di saat gua di rumah sakit, gue emang sebelumnya udah main FF. Pada saat itu FF itu zaman beta ya. Pada zaman beta gue terbaring lah cukup lama di rumah sakit, karena kondisi gue emang nggak memungkinkan untuk gue bergerak, apalagi beranjak ya, mungkin tepatnya beranjak dari ranjang tidur rumah sakit ya. Yang gue bisa gerakin itu pada saat itu hanyalah tangan guys, hanyalah tangan. Karena di kedua mulut gue, di gigi antara gigi atas dan gigi bawah itu, di gusi itu gue dikunci gigi atas sama, jadi dua sini ya dikunci nih. Kalau kalian ngelihat nih di sini, silakan di sini.
Nah di sini dikunci di bor, itu di bor dikunci biar rahang gua itu nggak gerak yang itu pas ketika udah dipasang pen biar rahang nggak gerak dan pertumbuhannya normal kembali kayak gitu. Terus juga gue berbaring itu kalau kalian bertanya, terus bang kalau mulut lu ditutup, lu makan pakai apa bang? Pada saat itu gue makan pakai selang ya, selang yang langsung dari hidung ke lambung. Itu selangnya cukup panjang sih, jadi gue selama berapa bulan lah itu ya di rumah sakit, sebulan lah, sebulan lebih atau sebulan di rumah sakit gue terbaring, terus gue hanya dikasih minum-minuman ya, minuman cair yang langsung dari hidung ke lambung ya. Jadi mulut gue ini pada saat itu ya apa ya nama kering segala macem, gue sampai suges. Anjir gue bilang gitu, mulut gue apa nanti nggak bisa ngomong gitu loh, takut karena nggak digunain. Terus juga apa salah gua apa gitu selama ini sampai gua ngalamin hal kayak gitu loh. Itu sih emang kata orang sekitar bahwa kejadian di situ tuh kejadian ya di luar nalar lah ya, maksudnya ya kita kategorikan alam gaib ya guys ya, emang dan udah sering terjadi di situ kayak gitu. Terus dan gue juga ya terbaring, gue buang air kecil itu juga pakai kateter ya. Kalau kalian nggak tahu, kateter itu semacam kayak selang yang langsung dihubungkan ke alat vital ya. Jadi kita nggak perlu gerak karena emang pada saat itu gue nggak bisa gerak guys, ngomong nggak bisa, gerak nggak bisa, cuman tangan gue aja yang bisa main. Nah karena gue bingung, nggak ada yang gue lakuin di rumah sakit itu, akhirnya gue balik lagi lah main Free Fire. Sebelum itu, sebelum gua kecelakaan itu, gua main Free Fire cuman ya kayak sekedar for fun gitu loh segala macam. Akhirnya karena nggak ada mainan lagi, gua mainin lagi tuh Free Fire. Mungkin Free Fire rilis tepatnya pada Januari tanggal 14 2018. Nah itulah rilis ya, rilis resminya tuh Garena Free Fire. Nah gue main lah tuh, gue main dengan mulut gue yang maksudnya ya mulut gue nggak bisa ngomong gitu. Gue main random, terkadang gue main sama temen gue, gue cuma bisa ngomong kunun kayak gitu. Jadi gue cuman kayak menahan doang, anjir sampai kapan gue mau kayak gini gitu loh. Ya udahlah, gue dengan enjoy aja gue main tuh Free Fire. Gue main Free Fire akhirnya ya terbiasa gue nggak ngomong dan gue belajar dengan sendirinya ya. Saat itu HP gue juga nggak bagus-bagus banget. Saat itu HP gue ya bilang iPhone 6 ya, iPhone 6 itu gue udah berat banget. Maksudnya tuh beratnya tuh itu udah drop baterainya ya, maksud gua kembung gitu. Jadi gua main itu harus ngecas. Kalau gua misalkan nggak ngecas posisi main itu smash pun mungkin udah lobet tuh baterai walaupun dari 100. Belum juga ya ketika ketika gua main itu ya terkadang reload 3 kali 4 kali. Mungkin kalau dari kalian yang udah kenal gua lama gitu, sebelum gua besar hingga saat ini gitu ya, mungkin kalian udah tahu ya gimana gua dulu gitu. Nah terlebih dari itu akhirnya gue selama di rumah sakit gue bermain game Free Fire ini, akhirnya gue dibolehin sama dokter untuk rawat jalan. Nah gue pulang lah, gue seneng gitu anjir gitu kan. Akhirnya gue bisa ngeliat suasana gitu kan, suasana baru gitu. Maksudnya gue nggak jenuh di ruangan rumah sakit gitu nggak jenuh di ruangan rumah sakit. Selama di rumah pun gue tetap nggak main sampai bener-bener pulih. Itu kurang lebih ketika gue di rumah itu gue 3 bulan ke depan itu baru pembukaan gigi gue, gusi gue yang dikunci. Dan berarti tepatnya 4 bulan hampir 5 bulan gue meminum atau makan makanan cair kayak gitu ya. Terus akhirnya ya selama itu gue tetap bermain Free Fire guys. Selama itu gue bermain Free Fire seiring berjalannya waktu. Dan ketika gue udah mulai bisa ngobrol gitu, bisa ngobrol ya, walaupun rahang gue nggak bisa mangap seutuhnya saat itu, cuman kayak setengah apa sih gitu, kayak gitu gitulah, nggak bisa mangap gitu, nggak bisa ya. Jadi cuman bisa setengah doang. Terus juga karena itu gue ngerasa
saat itu gue bingung gitu dengan kondisi gue saat itu. Kerja itu rahang gue masih bengkak gitu loh. Akhirnya gue cobalah bikin YouTube gitu. Tujuan gue bikin YouTube itu dulu bukan karena gue ngerti AdSense, bukan karena gue ngerti, ya bisa dibilang ngerti dari YouTube dapat duit gitu loh, ngejarnya duit, orientasinya duit gitu. Bukan, gue dulu bikin YouTube karena gue mau nunjukin ke orang-orang gitu di luar temen gue ya, teman-teman sekitar gitu. Gue mau nunjukin ke orang-orang kalau gue itu punya skill dan layak gitu. Maksudnya layak dalam artian walaupun kondisi gue kayak gitu, gue masih bisa main kayak gitu. Gue live streaming itu dulu sehari paling sedikit 8 jam. Kalian bayangin, paling sedikit itu live streaming 8 jam paling cepet, dan itu penontonnya saat itu paling juga di bawah angka 10 ya, kayak 2, 3, dan itu pun teman-teman gue kayak gitu, teman-teman gue sendiri yang udah capek nonton Ledda lah kayak gitu kan. Nah, gue nggak pernah menghiraukan maksudnya kapan nih channel besar gitu loh, terus gimana ya caranya channel besar segala macem kayak gitu biar gue dapet duit kayak gitu. Gue nggak pernah mikir ke situ guys pada saat itu. Yang penting gue cuman mau nunjukin ke kalian gue nih bisa main Free Fire, gue punya skill yang di atas rata-rata walaupun dengan kondisi HP gue yang kentang saat itu. Kalian bayangin ya, gue main waktu itu pakai iPhone 6 itu pas ketika live streaming itu banyak kendalanya. Kalau kalian mungkin para Hyperion yang tahu gue dari awal kayak gitu kan, itu dari step double, maksudnya double tuh delay kayak gitu, ada double ada delay. Ketika gue ngeluting, gue ngambil barang misalkan, terus berapa mili detik atau detik itu suara si lootingan itu baru keluar delay. Tapi ya mau gimana lagi, gue di situ tujuan gue mau nunjukin skill gue, bukan ke kualitas kayak gitu, bukan ke kualitas delay segala macem. Karena ya emang pada saat itu kondisi gue nggak bisa ngapa-ngapain, situasi keuangan juga gue minim kayak gitu loh, HP juga kayak gitu kentang kayak gitu kan, ya bisa dibilang kentang lah. Cuman gue nggak patah semangat, gue terus live streaming segala macem. Pernah pun gue live streaming 12 jam ya, 12 jam itu 12 jam lebih seharian kerjaannya gue live streaming terus. Terus juga pada akhirnya gue masih ingat sampai detik ini, gue live dari jam 4 sore waktu itu, dari jam 4 sore tembus sampai pagi ya. Dari jam 4 sore gue live jam 12 malam, jam 1 sampai jam 3 itu yang nonton masih di bawah 10 orang guys. Paling ya tadi gue bilang teman-teman juga yang nonton itu pun nggak lama ya, ntar 0 yang nonton 1 gitu. Gue nggak mikirin, tapi entah kenapa tepatnya pada habis azan subuh, gue nggak tahu kenapa itu viewers gue tiba-tiba saat itu 100 berapa gitu, dan gue sempat kaget gitu kan. Wih, dalam hati gue berkata, anjir, ini viewer dari mana nih kok tiba-tiba ada 100 orang kayak gitu. Gue nggak tahu itu dari mana asalnya, viewer itu dari mana datangnya, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba datang walaupun kualitas streaming gue jelek, suara delay, tapi dia datang gitu. Dan tadinya gue ya udah mau tidur jam-jam 6 ataupun jam setengah 7 tuh gue udah mau tidur, karena gue ngelihat streaming gue banyak yang nonton, ada 100 orang. Gue seneng banget lah. Kalian baik, 100 orang itu nggak sedikit ya, pada saat itu nggak sedikit gitu. Itu udah banyak banget buat gue, dan gue kaget, terpikir-pikirkan kenapa kok bisa datang, dari mana nih asalnya gitu loh kayak gitu. Akhirnya gue paksain, gue pengen off, dan kata mereka viewers, bang jangan off bang, lanjutin. Ya udah, akhirnya gue paksain nyampe jam 9 pagi. Berarti gue live itu dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi. Itu kalau kurang lebih 14 jam 15 jam itu gue live streaming 15 jam. Dan gue istirahat gue sebentar, bangun sore
bangun sore itu gue live streaming dan ternyata penonton gue tiba-tiba melonjak ada 500 dan 500 viewers ya, 500 viewers yang gue nggak tahu dari mana itu, mungkin rezeki gue di situ gitu loh, maksudnya. Ya udahlah gitu kan, ya udah akhirnya gue makin semangat live streaming, setiap harinya live streaming makin banyak, makin suka lah dengan gameplay gue. Makin suka karena gue rajin live streaming. Adalah sosok seorang GM yang saat itu gue nggak kenal ya, untuk saat ini sih kita sebut aja si Kumis ya, Kumis Kulgar. Dia yang ngontak gue, terus nawarin slot untuk bermain di konten kreator Garena Free Fire pada saat itu. Dan siapa yang nggak bangga, maksudnya siapa yang nggak mau guys ya. Gue bukan apa-apa saat itu, tanpa kalian juga gue bukan apa-apa sampai detik ini kayak gitu kan. Akhirnya gue diundang buat main ke kreator di Pohon Pinus lah. Gue pertama bertemu para youtuber senior yang udah jauh tingkatannya di atas gue gitu, yang saat ini kenal dekat pada akhirnya kayak gitu. Dan di kreator pun alhamdulillah gue meraih juara 1. Nah mulai dari situlah maksudnya gue makin dikenal sama para publik ya, para Hyperion tentunya pada dikenal, dan udah banyak yang fanbase-nya ke gue banyak, Bang Ledda. Gue makin semangat. Setelah itu gue coba, karena semakin banyaknya penonton, semakin banyaknya antusias gitu dari Hyperion, gue coba upgrade kualitas gue gitu, dari segi ini ya, bukan dari segi dari segi kualitas streaming segala macam. Nah karena gue belum dapat AdSense saat itu gitu, akhirnya gue cari tahu di Google, gue aktifin itu AdSense, gue aktifin, gue nunggu surat itu kurang lebih ya sebulan datang surat AdSense itu. Dan ketika awal pencairan AdSense itu, gue langsung belikan device, terus gue upgrade PC segala macam, memang buat kebutuhan recording gitu kan. Nah setelah itu ya udah, makin ke depannya gue menjalaninya dengan tekun gitu. Jadi menurut gue sih, dan gue juga sempat dibotakin guys. Gue sempat dibotakin ketika gue habis kecelakaan itu. Berapa bulan gue habis kecelakaan itu gue dibotakin karena gue ngerasa buang sial, dan rambut gue dibotakin dengan alat seadanya ya. Gue minta tolong teman deket gue, dibotakin pakai gunting, terus udah digunting-gunting tipis, dikeroknya pakai cukuran jenggot itu guys ya, bukan cutter sih, jilet gitu ya. Terus ya udahlah, akhirnya gue makin besar, dan tentunya gue makin semangat, dan bisalah gue sampai sebesar ini juga karena kalian gitu. Jadi dengan tujuan gue cerita di awal kayak gitu ya, cerita gue, kisah gue nih, gue mau ngasih tahu ke kalian bahwasannya buat kalian itu jangan pernah patah semangat guys ya. Jangan pernah patah semangat dengan kondisi dan situasi apapun. Selama kalian yakin kalian bisa gitu ya, kalian tekunin gitu. Dan juga jangan terlalu memikirkan kayak misalkan orientasinya, gue mau bikin YouTube lah biar dapet duit. Jangan, kalian kalau mindsetnya ke situ, nanti ke depannya itu buat kalian bakal beban sendiri. Contoh misalkan kalau orientasi kalian duit, gue live streaming 5 jam, yang nonton cuma 2, anjir males amat. Nah beban sendiri buat kalian gitu. Jadi mending kalian lakuin apapun yang kalian lakuin dengan enjoy. Jangan pernah memikirkan ke depannya. Walaupun ya berangan-angan boleh lah, maksudnya punya harapan, tapi jangan sampai berlebihan, karena harapan yang berlebihan itu bakalan membuat kekecewaan yang besar gitu ya. Dan sekarang gue mau berterima kasih banget nih sama kalian. Gue nggak nyangka
Channel gua udah 1 tahun dari Januari 2019, udah 1 tahun ya tepatnya channel gua nih. 1 tahun lebih, udah 1 tahun lebih 2 bulan gua mendapatkan nilai subscriber 3 juta. Itu angka yang cukup fantastis ya, dan cukup cepat. Makanya dengan adanya video ini gue mau bagi-bagi sedikit rezeki ke kalian. Gue mau membagikan sesuatu yang bisa kalian pakai. Jadi gue mau bagi-bagi ke kalian 100 kaos eksklusif dari gue sendiri, dan nanti ada tanda tangan gue sendiri buat kalian yang beruntung. Caranya gimana bang? Kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Kalian tulis nama kalian, alamat lengkap, terus nomor HP kalian, sama juga ukuran baju kalian. Nanti bakal di-pick random itu komen buat 100 yang beruntung, dan akan dikirimkan. Ketika sampai di tempat kalian, tolong nanti tag Instagram @hyper buat dokumentasi guys ya. Oke, jadi mungkin itu aja sih guys ya. Intinya kalian harus semangat guys ya, harus semangat, karena gue lihat di potensi Free Fire saat ini tuh banyak pemain-pemain baru yang emang bagus gitu. Jadi kalian jangan punya berpikiran, gue pemain baru bang, gue mana bisa bang ngalahin pemain lama or player. Kalian jangan pernah berpikiran kayak gitu guys. Kalau bisa kalian berpikiran, gua anak baru, main baru di Free Fire, tapi ngebuat gentar pemain lama. Nah harusnya kalian kayak gitu. Itu motivasi kalian ya. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu selama kalian yakin. Kalau misalkan kalian punya keraguan di awal, kalian bakalan susah berkembang. Seperti itu. Dan untuk saat ini juga kesibukan gua udah lumayan banyak banget ya sih, alhamdulillah kayak gitu loh. Gua ya maksudnya dulu yang gua selalu minta uang ke ortu kayak gitu, terus bahkan gua beli rokok sebatang aja gua nggak ada kayak gitu. Sekarang gua alhamdulillah gua bisa beli, dan gua bisa ngasih beberapa lah ke orang tua gua, ngebahagiain orang tua gua, karena tanpa mereka dan tanpa kalian yang support juga gua ini bukan apa-apa gitu guys ya. Seperti itu aja sih. Jadi tetap semangat guys, jangan pantang menyerah. Oke, kalau kalian HP-nya kentang ataupun gimana kayak gitu, itu yang bisa bisa ngasih solusi itu bukan orang lain tapi diri kalian sendiri. Contoh, gua dulu HP gua kentang, main relock sekali segame 3 kali relock. Gua berpikir gimana caranya HP gua nggak nge-lag. Bukan gue berpikiran gue harus ganti HP nih biar nggak nge-lag, enggak, karena gue sadar situasi gue saat itu gue nggak punya duit gitu. Akhirnya HP itu karena panas, mungkin gue pikir ini karena panas nge-lag. Gue nyalain, gue kasih kipas, gue nyalain AC, dan alhamdulillah nggak terlalu nge-lag saat itu, karena di temperatur si HP ini selalu dingin gitu ya. Walaupun pada saat itu di satu sisi gue nggak suka dingin, gue main itu pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai celana panjang. Kalian bayangin, emang waktu itu gue belum facecam ya. Kalau kalian ngeliat gue facecam mungkin kalian sedikit anjir nyampe segitunya emang, tapi emang kayak gitu kenyataannya guys. Gue bisa bisa memecahkan masalah di situasi tertentu ya, karena emang itu harus dari kita kayak gitu guys ya. Jadi oke, sekian aja nih guys ya kontennya guys ya, cerita-ceritanya gitu. Mungkin banyak banget cerita yang nggak gue ceritain, dan gue juga mohon maaf kalau ada salah kata-kata atau perkataan guys ya. Di sini gue bukannya bermaksud untuk menyombongkan diri ataupun kayak gimana. Di sini gue jujur cuman bercerita kepada kalian bahwa semua orang itu bisa ya, asalkan dia punya kemauan. Jangan pernah minder sama orang yang udah besar gitu, jangan pernah minder.
mendingin lebih baik kita selalu mengoreksi diri kita sendiri, dan ya kayak gitu aja sih. Lebih baik kita mengoreksi diri kita sendiri daripada kita mengoreksi diri orang lain, karena belum tentu diri kita benar sempurna kayak gitu, karena emang nggak ada yang sempurna di dunia ini kayak gitu kan. Jadi ya udah itu aja guys ya. Jadi gua Let The Hyper, gua pamit, gua undur diri. Thank you banget yang buat kalian yang sampai saat ini setia menemani gua dari 0 sampai sekarang. Gua nggak akan pernah lupa dengan jasa-jasa kalian. Dan gua sangat senang ketika ketemu kalian dimanapun gitu. Kalian jangan sampai segan kalau ketemu gua gitu, sapa aja, gua pasti dengan welcome nyamperin kalian kayak gitu. Oke guys ya. Oke guys, sekian dari gua pamit undur diri dulu. Bye bye.